Ya, Assalamualaikum. Ini ada peristiwa menarik ya, memprihatinkan dalam konteks hukum terjadi di Sleman, Yogyakarta. Jadi ada ibu-ibu dijamret oleh dua orang yang mengendarai sebuah sepeda motor. Lalu suami ibu tersebut yang mengendarai mobil bernama Pak Hogi Minaya mengejar kedua penjamret tersebut. Dalam peristiwa pengejaran tersebut, si jambret ya menabrak tembok dan keduanya tewas. Jadi bukan ditabrak oleh si Pak Hogi ini. Jadi kejar, dipepet berapa kali, tapi akhirnya mereka sendiri menabrak tembok dan tewas. Kemudian Pak Hogi dijadikan tersangka oleh Polres Sleman dan dijerat pasal 310 ayat 4 dan pasal 311 ayat 4 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ya. Nomor 22 tahun 2009. Intinya ini soal kelalaian yang mengakibatkan meninggalnya orang lain dalam berkendara. Nah, kejaksaan juga sudah menerima perkara ini dan akan melimpahkan kembali ke pengadilan. Ya, ancaman hukumannya ini 6 tahun. Ya. Kami Komisi 3 sangat prihatin dengan peristiwa ini. Ya. Dan kami mempertanyakan ya, bagaimana bisa pasal tersebut diterapkan dalam perkara ini kepada Pak Hogi ya, karena yang lalai hingga menabrak itu kan bukan Pak Hogi, tetapi justru dua orang penjamret tersebut dan mengakibatkan mereka sendiri yang meninggal dunia, karena kan si Pak Hogi ini tidak menabrak tapi mengejar si jambret tersebut. Dan kami juga bingung kok kejaksaan juga bisa menerima perkara ini, bahkan akhirnya sekarang akan dilimpahkan ke pengadilan. Kami berharap Pak Hogi bisa mendapatkan keadilan dan kami akan memantau jalannya peradilan tersebut ya. Dalam mengadili suatu perkara, hakim wajib menegakkan hukum dan keadilan. Yang ayat 2-nya, jika dalam menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, maka hakim wajib mengedepankan keadilan. Ya. Jadi nanti tanggal 28 Januari, hari Rabu, kami akan memanggil Kapolres Sleman, Kajati Sleman, ya, dan Pak Hogi beserta kuasa hukumnya untuk mencari solusi dalam kasus ini. Ya, kami ingin Pak Hogi mendapatkan keadilan dan kami ingin juga masyarakat tenang. Jangan sampai kalau nanti ada terjadi penjambretan, masyarakat tidak mau mengejar si penjambret yang lari menggunakan motor. Khawatir kalau si jambretnya nabrak, ya, atau celaka, ya, maka masyarakat yang akan disalahkan. Jadi KUHP baru dan KUHAP baru adalah penegakan hukum yang sangat-sangat progresif. Jadi dua produk hukum tersebut ya bertendensi pada penegakan keadilan, bukan sekedar penegakan hukum. Itulah mengapa kita bersyukur KUHP baru dan KUHAP baru sudah disahkan. Sehingga perkara seperti ini seharusnya tidak terjadi lagi. Rapi aku. Kater ya. Mau kan jodoh ketemu lah. Kesini kan rokok-rokok sak plastik. Nabrak itu. Nabrak tembok lah. Lihat apa yang dilakukan suami saya benar-benar gak nabrak. Suami saya mepet masih dengan kelalaiannya sendiri nabrak tembok. Benar-benar saya lihat suami saya di situ nggak ngapa-ngapain. Harapan saya suami saya dapat keadilan untuk masalah tali asih ya. Sebenarnya kalau untuk tali asih saya bersedia dari pertamanya. Saya juga kurang berkenan jika ditentukan jumlahnya. Sudah ada angka, Bu? Sudah saya sampaikan bahwasanya saya bersedia memberi tali asih, tapi dari yang Pak polisinya yang ada di unit tadi, kejadiannya itu hari Sabtu Mas, tanggal 26 April 2020
25 saya itu pagi itu ngambil jajan pasar di area pasar Patok di kota itu. Suami saya ngambil jajan pasar di area Berba. Karena kita berlawanan arah, jadi saya memutuskan untuk saya naik motor, suami saya naik mobil. Kemudian di atas jembatan Layang Janti itu tidak sengaja saya dan suami itu bertemu, motor sama mobil itu ketemu mas, tidak sengaja. Sampai jajan pasar itu mau diantarkan di Hotel Grand di dekat Transmart itu. Turun dari jembatan di area sebelum sekitar jembatan, tepatnya saya lupa, sekitar jembatan atau Babarsari itu, saya dijambret mas. Tas saya itu dikater talinya, dikater sama jambretnya lewat sebelah kiri saya. Saya sempat oleng, naik motornya itu agak oleng. Setelah itu saya teriak mas, jambret, teriak agak kencang. Suami saya yang mengendarai mobil di sebelah kanan saya itu spontan melakukan pengejaran mas, sama jambretnya itu melakukan pengejaran. Setelah sama suami saya dipepet karena suami saya pengennya jambretnya itu berhenti agar tas saya itu bisa diambil kembali, karena suami saya tahu tas itu berisikan dokumen penting. Itu dipepet tapi jambretnya nggak mau berhenti, dipepet lagi tidak mau berhenti, dipepet lagi sampai jambretnya itu naik ke trotoar dengan kecepatan tinggi, terus menabrak tembok yang di mural dekat bakpia itu langsung terpental ke jalan raya itu. Terus tengkurap itu saya nggak tahu kalau pada waktu itu atau langsung meninggal di situ atau enggak, saya nggak tahu. Saya di situ cuman saya nggak pegang, nggak ini, itu dalam keadaan tengkurap tuh masih pegang cutter mas, jambretnya itu. Terus kemudian berproses secara hukum itu seperti apa Bu? Ya kemudian hari itu saya dan suami langsung dibawa ke Polres, untuk dimintai keterangan di bagian reskrim dan di bagian lantas itu dari pagi sampai jam 6 sore. Kemudian kami diperbolehkan pulang. Selanjutnya ada panggilan BAP sebagai saksi apa itu. Setelah itu baru suami saya ditetapkan jadi tersangka. Artinya ada yang melapor? Saya nggak tahu mas. Kalau yang ibu tahu jambret itu warga mana? Pagar Alam, Sumatera Selatan. Sumatera Selatan ya? Iya. Betul. Terus penjelasan polisi bagaimana? Kok bisa jadi tersangka itu seperti apa? Jadi menurut Pak Polisi itu di situ ada apa ya mas? Ada semacam kelalaian suami saya dalam mengendarai mobil yang katanya itu bisa menjadi salah satu sebab suami saya jadikan tersangka. Pas penetapan sebagai tersangka itu respon jenengan dan suami seperti apa? Jelas shock mas, jelas saya sama suami jelas nggak menyangka karena dari pertama kali kejadian itu kami sudah bicarakan itu, katanya oh enggak ini karena murni benar-benar kejahatan jalanan, jambret dan segala macam, jadi nanti nggak sampai ke situ. Makanya pas ditetapkan jadi tersangka tuh benar-benar shock saya sama suami. Yang bilang nggak akan jadi tersangka itu siapa awalnya? Ya sebenarnya nggak bilang sih, tapi apa namanya, Keyakinan pribadi. Iya keyakinan saya pribadi, dan karena saya melihat itu benar-benar kami yang di sini yang jadi korban ya mas. Yang di sini kan yang jadi korban saya, jadi saya pada waktu keyakinannya ya atas dasar apa nanti suami saya dijadikan. Jadi saya nggak mikir sampai kemungkinan dijadikan tersangka atau apa, itu nggak ada kepikiran pada waktu itu. Bu, ada proses mediasi nggak? Ada tawaran damai atau seperti apa? Nggak ada. Nggak ada. Dari keluarga tidak meminta sesuatu? Keluarga korban maksudnya? Keluarga penjambretnya. Keluarga penjambretnya. Saya kebetulan komunikasi baru hari ini sama keluarga jambretnya setelah ada pelimpahan kasus ke kejaksaan itu. Baru saya tadi telepon ya, karena selama ini saya nggak punya akses ke sana, saya nggak ada nomor teleponnya, saya nggak ada nggak ada akses ke keluarga jambretnya. Itu baru tadi saya menyampaikan permintaan maaf bahwasanya semua kejadian ini saya sama suami nggak pernah mau ada kejadian ini, mungkin keluarganya juga nggak mau kejadian ini juga.
Korban itu 2 ya berarti ya, atau jambret itu 2 yang Jambret meninggal itu, dunia ya. iya. Itu dari pihak kepolisian ada nggak ada permintaan semacam uang misalnya untuk kasus ini ditutup atau seperti apa? Enggak ada. Bu, kalau jarak antara kejadian dengan penetapan tersangka itu berapa lama? Sekitar 2-3 bulan, Mas. Iya. Kalau masih ingat kejadiannya tanggal berapa? 26 April 2025. Penetapan tersangkanya tanggal Saya lupa bulannya? juga. Tapi selama 3 bulan itu Ibu rutin datang ke polisi, dipanggil pemeriksaan dan segala macam? Kan iya, saya kooperatif. Kemudian setelah suami saya ditetapkan jadi tersangka itu pun suami saya wajib lapor, Mas. Setiap hari Senin itu datang. Jadi pendampingan hukumnya? Pendampingan hukumnya ya setelah jadi tersangka itu ada pendampingan hukumnya. Cuman kalau wajib lapor kan nggak didampingin. Suami saya datang sendiri kan. Bu, proses saat ini apa Bu? Tadi dipanggil ke Kejari apa? Prosesnya ya cuman apa ya, Mas, karena kemarin sudah pelimpahan berkas, jadi tadi saya difasilitasi oleh kejaksaan untuk dimediasi oleh keluarga korban. Hasilnya sempat nanyakan loh, Bu, kalau kasus penjamretannya tuh bagaimana? Ini tersangka ini karena penjamretannya apa lalu lintasnya? Kalau yang sekarang tersangkanya ini kalau lintasnya Yang kasus penjamretannya? itu katanya sudah ditutup, Mas, karena jambretnya matikan. Hasil mediasi dengan keluarga korban dan kejaksaan tadi difasilitasi kejaksaan hasilnya Iya. Intinya keluarganya korban juga keluarganya jambretnya ya, Mas, itu juga mau baru mau diskusi keluarga dulu katanya, baru mau diskusi keluarga dulu. Saya juga menyampaikan apa yang harus saya sampaikan ya, Mas, sama keluarga korbannya. Intinya nggak korban ya, semuanya saya di sini juga korban, saya di sana juga korban. Intinya kejadian pada saat itu kan di luar kendali kami semua. Tadi saya menyampaikan itu ke keluarganya, saya juga sudah minta maaf. berarti belum ada keputusannya untuk Belum. Kalau ini kan nggak kelihatan wajahnya. kelihatan wajahnya Bu.